Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini adalah pelopor pembaruan. Postingan WA bulan April 2020 ini benar atau tidak, hoax atau tidak, tetapi jika benar, saya angkat topi sekaligus angkat jempol untuk KFC yang berani turun gunung, sebuah perusahaan raksasa yang tidak malu rendah hati ketika terkena imbas COVID-19 menjual dagangannya di kaki lima dengan gerobak. Jika demikian, kita diingatkan kepada pendirinya, Kolonel Harlan Sanders, yang tidak pernah berhenti mencoba untuk mewujudkan visinya sehingga KFC menjadi pelopor pembaruan ayam goreng di dunia. Mari kita belajar dari seorang pelopor pembaruan bernama Elia. Ayatnya cukup panjang dalam 1 Raja-Raja 17-19 dan kita akan ambil ringkasannya saja. Elia melayani Tuhan di sebuah ladang yang sangat keras pada masa pemerintahan dinasti Omri. Waktu itu Omri sedang memopulerkan penyembahan berhala di antara orang Israel. Dalam situasi seperti itu, Tuhan memerlukan seseorang yang berani bertindak. Seperti apa sih sifat-sifat orang yang berani bertindak? Kita bisa melihat sifat-sifat dari Elia yang sangat menunjang pelayanannya. Yang pertama, kita akan melihat sifat-sifat Elia, kesederhanaannya, keberaniannya, imannya, dan daya juangnya. Di mana letak kesederhanaan Elia? Elia adalah orang pinggiran, bukan anak kota, suka mengembara dan tinggal di padang gurun, suka mengenakan pakaian dari kulit kambing. Baxter, seorang ahli teologi, menggambarkan fisik Elia sebagai sosok yang bertubuh kurus, bercambang, dan berambut panjang, bermata cekung, dan kulitnya hitam karena sering terkena sinar matahari. Wong Deso yang berpenampilan nyentrik ini suddenly tiba-tiba hadir di hadapan Raja Ahab. Ia berbicara lantang kepada raja dan menyampaikan firman Allah. Ia menantang supaya Ahab hidup benar dan menghormati Allah Israel saja. Elia dikenal sebagai seorang nabi pembawa kebenaran yang penuh percaya diri. Ia menegaskan bahwa Baal adalah pembohong, sebaliknya Allah saja yang benar. Kemudian seperti apa keberanian Elia? Ia menentang Raja Ahab dalam 2 ayat 25 dan menentang Isabel istrinya, rakyatnya, dan para imam Raja Ahab yang menyembah berhala. Mereka beradu kekuatan supranatural di Gunung Karmel. Elia dijuluki Martin Luther Israel. Pelayanannya identik dengan pergerakan Protestan yang digagas Luther, bahwa orang-orang harus kembali kepada asas-asas iman yang bersumber pada Alkitab. Bisa kita baca pada Roma 1 ayat 16-17. Lalu bagaimana dengan iman Elia? Elia mendemonstrasikan kuasa Allah. Ia menunjukkan sesuatu yang baru kepada orang Israel, bahwa atas nama Tuhan kekeringan akan melanda negeri itu. Dan ini terjadi selama sepanjang 3,5 tahun. Pesan ini terdengar di seluruh negeri, tetapi mereka tidak mau bertobat. Dan hari ini mari kita demonstrasikan kuasa Allah agar setiap orang kembali kepada Tuhan dalam Kristus Yesus. Kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini juga cepat sirna dalam nama Tuhan. Ia memerintahkan agar hujan turun dari langit, dan itu terjadi. Elia memerintahkan api turun dari langit dalam nama Tuhan, dan itu terjadi. Dan Elia menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Lalu segigih apa daya juang Elia, sang pelopor pembaruan ini? Ia punya urusan pribadi, tetapi ia giat bekerja bagi Tuhan. Panggilannya beda dengan Yesaya yang sebagai nabi penulis. Elia adalah nabi lapangan yang selalu bertindak aktif melakukan suatu pekerjaan langsung yang ditujukan kepada orang banyak.
Ia melakukan mukjizat sebagai demonstrasi kuasa Allah di tengah-tengah masyarakat yang sedang tergerus kehidupan rohaninya oleh konsep Baalisme, yaitu gagasan suami istri Ahab dan Isabel. Ia sebagai nabi muncul secara tiba-tiba. Pelayanannya juga berakhir secara spontan pada saat kereta kuda berapi dari langit atau dari surga mengangkatnya seketika. Sebagai penutup, kejadian penyimpangan apa yang sedang terjadi di lingkungan saudara? Kemunduran rohani seperti apa yang sedang terjadi di lingkungan saudara? Orang-orang sekarang ini seperti domba yang tidak tergembala. Mereka mencari jalannya sendiri-sendiri. Bahkan mereka sedang ketakutan oleh ancaman singa yang menghaum-haum untuk menerkam mereka. Mereka mengalami kepasifan, kemunduran rohani, bahkan kemurtatan. Ketahui potensi saudara sekarang. Ketahui talenta saudara dan keahlian saudara sekarang. Berdoalah minta hikmat dari Tuhan, agar saudara mampu menyampaikan suara kebenaran kepada mereka dengan gaya saudara. Agar mereka masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus, untuk keselamatan mereka hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat menjadi pelopor pembaruan. Jangan takut mencoba. Tuhan Yesus memberkati.